Iya, jadi ini survei memang judulnya tentang sikap publik nasional terhadap HTI dan FPI, tapi kita akhirnya memasukkan beberapa temuan lain ya yang relevan ya. Tadi sudah disebut itu. Tapi khusus masalah HTI dan FPI ini memang em, kita tanyakan kira-kira dua hal lah ya. Yang pertama tentang pembubaran dua organisasi ini. HTI dibubarkan tahun 2017 ya, kemudian FPI juga demikian tahun 2020 akhir, Desember akhir. Lalu kemudian yang kedua yang kita survei itu adalah tanggapan masyarakat mengenai bentrok polisi dan FPI itu. Jadi untuk yang pertama kan ya kita ingin tahu saja sebetulnya HTI dan FPI ini seberapa besar sebetulnya, dan seberapa besar awareness-nya di tengah masyarakat, seberapa besar pengetahuan publik mengenai dua organisasi ini, sehingga kan pemerintah kan melakukan reaksi terhadap gerakan mereka kan dengan cara membubarkan. Kita pengen tahu seberapa besar dan seberapa mengancam dua organisasi ini. Nah, ternyata kita temukan bahwa ternyata tidak sebesar yang dibayangkan, saya kira di media dan pengamat kali ya, atau aktivis tentang dua organisasi. Dua organisasi memang besar, tapi tidak semengancam yang dibayangkan menurut saya kalau kita lihat dari datanya. Yang pertama HTI itu yang kenal HTI saja itu baru 32%. Dan dari yang kenal itu, yang tahu bahwa HTI dibubarkan 76%-nya atau 24% dari populasi. Lalu yang setuju dia dibubarkan itu 79% atau 19% dari populasi ya. Itu artinya kalau dibandingkan dengan yang tidak setuju 3%, itu artinya memang di masyarakat organisasi ini sebetulnya tidak punya pengaruh yang besar. Banyak sekali dari yang tahu dia dibubarkan itu hampir 80% setuju. Itu artinya resistensi terhadap organisasi ini besar sekali. Jadi kalau kita lihat pengaruhnya, kalau dia berpengaruh mestinya kan yang menolak dia dibubarkan mestinya lebih besar. Kalau dia punya pengaruh mestinya kan dia dikenal banyak dong. Jadi ini cuma 32%. Jadi persepsi mungkin juga pemerintah yang merasa organisasi ini ancaman yang serius, menurut saya tidak terlalu terbukti dari survei kita. Masyarakat itu sebetulnya resisten terhadap mereka. Jadi kalau dalam negara demokrasi kan mestinya semua ide itu dipertarungkan kan. Mereka bertarung. Kalau kita khawatir bahwa idenya ini bermasalah, kalau kita khawatir kalau dia bertarung di publik mereka akan menang, sebetulnya sampai saat ini itu tidak ada tanda-tanda bahwa ideologi seperti yang dianut oleh HTI itu akan menang di dalam pertarungan wacana di Indonesia. Itu resistensinya sangat kuat. Kemudian FPI, dia lebih besar dibanding dengan HTI ya. Yang kenal sudah 71%. Itu artinya 7 dari 10 orang Indonesia, orang dewasa itu sudah kenal. Dari 71% itu yang tahu bahwa FPI dibubarkan itu 77%. Dan mayoritas ini lagi-lagi dia udah dikenal, umumnya orang tahu bahwa dia dibubarkan. Nah, dari yang 77% dari yang tahu itu 59% diantaranya setuju dengan pembubarannya. Lagi-lagi resistensi terhadap FPI juga besar. Dia memang dikenal 71%, tetapi tidak diterima pada dasarnya. Dikenal dengan cara yang buruk. Itu yang menyebabkan banyak sekali warga yang setuju dia dibubarkan. Nah, lagi-lagi kalau kita bicara tentang pertarungan wacana, pertarungan pemikiran, pertarungan ideologi, menurut saya dari sisi itu FPI juga tidak cukup mengancam. Dia dikenal tapi dikenal dengan cara yang buruk. Kita juga bisa bandingkan, sebetulnya ada survei SMRC sebelumnya itu bicara tentang Rizik Syihab. Rizik Syihab itu juga sudah dikenal
70-an%. Tetapi yang suka dari yang kenal itu di bawah 50%. Jadi mayoritas yang kenal Rizik Syihab itu tidak suka sama dia. Ya, kalau kita bicara tentang ancaman ke depan bahwa mereka akan membesar lalu misalnya masuk di dalam politik dan bisa mengancam ya secara politik, kalau dari temuan kita ya tidak juga sebetulnya. Mereka memang besar, sudah dikenal, pengikutnya mungkin sudah jutaan ya, tetapi dalam konteks politik Indonesia sebetulnya pengaruhnya belum besar. Lagi-lagi dia dikenal dengan cara yang buruk, bukan dikenal dengan simpati. Nah, kalau dia dikenal kemudian orang pro terhadap dia, nah itu menurut saya yang berbahaya gitu. Kalau di situ. Yang kedua, kita juga menemukan bahwa untuk tema yang kedua tentang bentrok polisi dan FPI, itu umumnya orang Indonesia sudah tahu ada bentrok itu 62%. Nah, dari yang tahu ada bentrok itu terbelah masyarakat kita. Ada yang menyatakan bentrok itu sebetulnya peristiwa di mana FPI yang menyerang polisi, tetapi di sisi lain dengan jumlah yang relatif sama itu menyatakan bahwa yang menyerang itu adalah polisi. Ada 36% yang menjawab tidak tahu atau tidak jawab, ya ragu-ragu. Itu artinya seimbang sebetulnya, terbelah publik kita. Lalu ketika kita tanya apakah tindakan polisi itu benar sesuai prosedur hukum atau tidak, itu terbelah lagi. Ada yang menyatakan pembunuhan terhadap 6 orang FPI itu tidak sesuai dengan prosedur hukum dan melanggar prinsip HAM. Tetapi yang lain itu menyatakan bahwa sudah sesuai dan jumlahnya juga mirip sama, 38% versus 37%. Jadi terbelah untuk khusus untuk isu itu. Yang percaya bahwa anggota FPI yang menyerang polisi itu di Jawa Timur lebih tinggi. Sementara yang di Jawa Barat justru mereka percaya bahwa polisi lah yang menyerang FPI. Banten juga demikian. Jadi data kita ini setelah kita lakukan prostabulasi nih Mas, ini tidak independen. Artinya ada pengaruh bias pilihan politik, ada bias sosiologis, demografis gitu. Jadi kita lihat bahwa mereka yang kritis terhadap polisi itu lebih banyak di daerah-daerah atau demografi yang basisnya oposisi atau masa pemilih Prabowo dulu dibanding Pak Jokowi. Jadi ini masih ada bias-bias pertarungan pilpres sebetulnya dan pemilu. Jadi mereka yang kritis pada Jokowi itu cenderung juga kritis pada polisi dibanding dengan FPI. Jadi pembelaan terhadap FPI lebih banyak datang dari wilayah di mana itu basis masanya Pak Prabowo. Jadi ada bias pilihan politiknya ya, masih ada sampai ke sana. Jadi itu yang menjelaskan kenapa Jawa Timur kan basisnya Pak Jokowi itu lebih menganggap bahwa FPI yang menyerang polisi, sementara yang menyatakan bahwa polisi yang menyerang FPI itu cuma 22%. Kebalikan dengan DKI, Banten, Jawa Barat misalnya, itu lebih kritis terhadap polisi. Mungkin ada begitunya karena FPI ini basis terkuatnya kan Jakarta ya, dan memang ada beda karakteristik kelihatannya secara sepintas ya pendukung FPI dan pendukung HTI itu. HTI itu lebih bias kelas atas ya, Muslim, muda dan agak atas, berpendidikan, kuliah, anak-anak kuliahan gitu, lebih banyak anggotanya. Sementara karakter masa FPI itu lebih kota tapi pinggiran, mungkin juga etnisnya lebih banyak Betawi gitu dan seterusnya. Jadi mungkin ini menjelaskan kenapa mereka tidak setuju FPI dibubarkan. Tapi kalau HTI oke gitu, kalau HTI ya lebih oke dibubarkan gitu. Ya itu mungkin ada bias itunya. Jadi FPI memang kan kuatnya di basisnya basis Betawi kan, basis Jabodetabek yang pinggiran yang dimana kelompok etnis Betawi itu lebih dominan. Mungkin bisa dijelaskan dari sana. Sementara Hizbut Tahrir itu lebih, kalau kita lihat itu lebih menengah ke atas kan ininya, aktivisnya, aktivis Muslim menengah ke atas.